sore. Oh ya. Nah sebenarnya zikir pagi dan zikir sore itu bersesuaian dengan irama sirkadian ini, dengan siklus alam semesta ini. Nah titik balik perubahan hormonal itu di pagi dan sore. Waktu pagi hari hormon kortisol itu mengalami titik balik untuk naik. Kalau pagi hormon kortisol naik. Hormon kortisol naik. Kalau hormon melatonin dia titik balik turun. Lalu zikir sore, nah zikir sore itu titik balik lagi. Titik balik melatonin naik, titik balik kortisol turun. Hanya sufi atau tasawuf itu harus bersedia menyatu dengan semesta. Ya seperti Batasi Ngaji Tasawuf Saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik. Nah, teman-teman, kali ini latar belakang kita agak berbeda nih. Ini di mana, Mbak? Di daerah Mijen nih ya, Mbak? Daerah Mijen, Semarang. Semarang di ya. Sawah-sawah. Di sawah-sawah pokoknya. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai zikir-zikir dan kemarin terakhir refleksi akhir tahun ya, Mbak, mungkin bisa seperti itu ya. Nah, kali ini ada orang bertanya-tanya juga nih, Mbak. Ada nggak sih hubungan antara zikir dan zikir kan selama ini kita anggap ibadah ya, Mbak, maksudnya ya, Mbak. Iya. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih hubungannya dengan ritme alami tubuh kita, Mbak? Iya. Ini makanya kita ada di sawah-sawah ini, karena sebenarnya sufi atau tasawuf itu harus bersedia menyatu dengan semesta. Ya sebenarnya begitu ya. Nah, ini pesan mengapa kita di sawah ini. Bahwa sebenarnya bersufi, bertasawuf itu sebenarnya kesediaan kita untuk mengikuti hukum-hukum Allah, sunatullah. Jadi misalnya contohnya begini, kalau orang nggak makan ya harus bersedia lapar. Itu kan hukum. Tetapi kadang-kadang ego kita kan nggak mau begitu, Mas. Kadang-kadang kita itu pengen kalau bisa sakti gitu. Kalau nggak makan ya, kalau walaupun nggak makan bisa nggak lapar. Nggak kerja, walaupun nggak kerja bisa dapat uang gitu. Tapi itu tadi sebenarnya pesannya di sana. Nah, kalau kita hubungkan dengan siklus alam di tubuh, nah ada istilah yang kalau di bahasa kedokteran namanya irama sirkadian. Irama sirkadian. Ya, jadi itu irama yang menyesuaikan dengan siklus semesta di dalam tubuh kita ya. Jadi di tubuh kita itu ada siklus semesta, Mas. Ada semacam siklus hormonal lah, kira-kira kita sebut siklus hormonal. Yang itu terjadi berpola gitu, berpola. Dan nanti titik perubahannya ya, titik perubahannya itu di pagi dan sore hari. Dan sore. Makanya terus di dalam ritual-ritual zikir itu dikenal ada zikir pagi dan zikir sore. Oh iya. Nah, sebenarnya zikir pagi dan zikir sore itu bersesuaian dengan irama sirkadian ini. Dengan siklus alam semesta ini. Nah, di siklus alam semesta itu nanti kita akan melihat bahwa ini contohnya ya, ini contohnya. Jadi kalau di pagi hari ini suara ya. Oh, suara apa Mas ini? Apa ya? Suara bagus itu ya. Di dalam, kalau kita lihat di alam semesta kan ada siklus ya, pagi ada matahari terbit, ya kan Mas Jawa ya. Lalu sore matahari tenggelam. Nah, di dalam tubuh kita pun ada siklus begitu, ada siklus hormonal namanya. Nanti akan terjadi titik balik. Nah, titik balik perubahan hormonal itu di pagi dan sore. Jadi contohnya kalau pagi kita akan bahas dua hormon yang sudah sering kita bahas di podcast kita ya, di Ngatasi ya. Satu hormon melatonin yang disebut sebagai hormon para sufi karena perannya di dalam proses-proses spiritual ya. Yang kedua hormon kortisol yang sangat dikenal sebagai hormon stres. Hormon yang kalau dia naik maka berarti orangnya stres, lalu kekebalan tubuhnya turun. Nah, kita bahas di dua hormon ini yang berhubungan dengan zikir pagi dan sore. Nah, waktu pagi itu terjadi titik balik begini Mas Jawahir. Waktu pagi hari hormon kortisol itu mengalami titik balik untuk naik. Kalau pagi hormon kortisol naik. Hormon kortisol naik. Kalau hormon melatonin dia titik balik turun. Ya.
Jadi ketika suasana siang itu terjadi kenaikan hormon kortisol, terjadi penurunan hormon melatonin, titik baliknya di pagi hari itu. Ya, titik baliknya di pagi hari. Nah, jadi itu sebenarnya nanti menggambarkan bahwa 12 jam di siang hari akan terjadi kalau teman-teman ngaji nafas ya, di nafas di Mas Dika dan Kak Juwita. Tonton juga ya. Ya, itu nanti boleh ngaji pernafasan dilihat juga. Nanti dikenal ada sistem simpatis parasimpatis. Nah, di pagi hari itu sebenarnya titik balik bahwa nanti sistem simpatis akan lebih dominan. Kan di siang itu kan nanti Mas Jawahir kuliah, kerja, macam-macam ya. Itu kan terjadi pengaktifkan saraf simpatis. Nanti kalau di malam hari itu terjadi titik balik menuju peningkatan parasimpatis. Nah, kalau di hormon tadi, jadi kalau yang di hormonal terjadi peningkatan, kalau pagi ya, titik balik terjadi peningkatan hormon kortisol. Titik balik terjadi penurunan hormon melatonin. Lalu agama mensyariatkan begitu. Jadi kalau zikir fil hudwi wal asol. Hudwi itu pagi, wal asol itu sore. Nah, mengapa di pagi seperti ini? Karena ini tadi sesuai dengan titik balik tadi, Mas. Sesuai dengan titik balik hormonal tadi. Nah, harapannya begini. Jangan sampai nanti ketika di siang hari kita itu bekerja terlalu simpatis. Ya tentu memang kalau siang hari lebih dominan kan simpatis karena kita bekerja harus banyak fokus, banyak konsentrasi, ngerjakan tugas, ngerjakan laporan. Kalau anak kuliah ya buat ujian, belajar makalah. Untuk ujian, buat makalah macam-macam. Tentu itu simpatis ya. Nah, ketika di pagi hari kita awali dengan zikir pagi. Nah, maka harapannya adalah kita kayak kuda-kuda. Kayak orang itu mau kuda-kuda nih, saya mau kita mau persiapan untuk aktif hari ini gitu. Nah, sehingga nanti tidak kebablasan. Saraf simpatisnya nggak terlalu kebablasan. Kortisol memang naik, tapi naiknya nggak kebablasan. Melatonin memang turun, memang itu irama sirkadiannya begitu. Melatoninnya akan turun, kortisolnya akan naik. Itu memang irama sirkadiannya begitu. Tetapi jangan sampai naiknya kebablasan, turunnya kebablasan. Biar ada pembatasnya gitu ya? Ya artinya walaupun naik dia masih dalam batas yang normal, dalam batas yang bisa diadaptasi oleh tubuh. Oh, yang bisa diterima oleh tubuh. Iya, oleh kalau nggak bisa diadaptasi nanti sakit. Jadi misalnya hormon kortisolnya terlalu naiknya kebablasan. Nanti terjadi depresi sistem imun. Ya, terjadi penurunan sistem imun ya. Hormon kortisol naik, nanti sel darah putih potensinya atau kekuatannya akan menurun, jumlahnya juga menurun, sehingga nanti orang jadi kekebalan tubuhnya menurun lalu jadi sakit. Hormon melatoninnya juga turunnya terlalu banyak. Jadi tadi kortisolnya terlalu naik drastis, ini melatoninnya terlalu turun drastis, dan ini nanti berisiko tingkat kebahagiaan juga ya terpengaruh stres kebangetan. Stres nanti akan berakibat rentetannya kan banyak. Rentetan akibatnya nanti akan macam-macam, akan mengganggu. Apalagi kalau dianalisa dari sistem simpatis parasimpatis di ngaji napas ya. Nanti akan terjadi semacam problematika di jantung, problematika di paru, problematika di pencernaan. Jadi kalau orang simpatisnya semuanya terpengaruh ya, Pak. Semuanya. Kalau simpatisnya kebangetan, naiknya kebangetan, maka akan terjadi pengaktifan jantung berlebihan, pelemahan pencernaan berlebihan ya. Seperti kemarin kita bahas bahwa kalau hormon kalau orang simpatisnya terlalu tinggi, pencernaannya melemah, dan kalau melemahnya terlalu berlebihan maka akan terjadi problematika di pencernaan. Lalu zikir sore. Nah, zikir sore itu titik balik lagi. Titik balik melatonin naik, titik balik kortisol turun. Karena kan kalau malam nanti lebih dominan saraf parasimpatis. Kecuali pekerja malam nanti. Ya itu bagaimana? Nah, bagaimana? Nah, jadi kalau iramanya ya, irama itu pola lah ya, kita nyebut pola sirkadian atau irama sirkadian. Memang polanya ya kalau malam kortisolnya turun. Alamiahnya gitu. Alamiahnya begitu, melatoninnya naik. Nah, nanti pada saat sore hari itu kita disuruh zikir lagi, zikir sore. Yang bacaannya sekali lagi ya, saya ingin disclaimer.
tasawuf Indonesia tidak mengajarkan teksnya, tidak mengajarkan lafadznya, walaupun yang terkenal kalau zikir pagi sore kan ya biasa itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ya silahkan itu dibaca, nggak apa-apa. Ya, mungkin teman-teman sudah punya kan banyak itu kitab wirid pagi sore atau zikir pagi sore kan banyak. Nah silahkan itu dilakukan. Nah tasawuf Indonesia mendampingi untuk rasanya dan pendampingan untuk memaknainya serta kita kaitannya dengan saintifiknya. Nah kita di situ ya, jadi nyun sewu misalnya kalau ada pertanyaan zikirnya apa, kalau memang teman-teman belum ada zikirnya, kita bisa merekomendasi sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada. Tapi kalau teman-teman sudah punya, nggak usah nanya ke kita lagi, itu dilakukan aja. Tapi lebih diresapi ya, diresapi. Yang penting itu, penting itu diresapinya itu. Nah, jadi nanti saya kembali ya. Jadi kalau pas sore hari, asol itu sore, itu terjadi titik balik peningkatan melatonin. Ya kita tahu bahwa melatonin itu hormon kebahagiaan ya. Lalu hormon kortisol akan turun, ini hormon stres. Polanya begitu, memang itu sudah berpola. Makanya orang kalau malam cenderung rileks daripada siang ya. Lebih tenang, kalem. Harapannya dengan zikir tadi kita menyiapkan diri untuk itu. Nah, sehingga nanti ketika orang disiplin bukan hanya membaca ya. Tadi seperti Mas Jawa sampaikan juga disiplin dalam hal pemaknaan dihayati. Harapannya terjadi keseimbangan atau pola irama sirkadian yang sesuai dengan pola semesta. Pola dengan alam semesta. Ya, pola tubuh kita memang itu dibuat begitu Mas Jawa. Memang dibuat iramanya seperti itu, irama sirkadian. Nah, jadi disitulah sebenarnya mengapa ya sebenarnya itu jawaban dari kalau ada orang bertanya, mengapa sih kok ada zikir pagi dan siang? Ya tentu saja jawabannya, ya itu sudah tuntunan dari Rasulullah begitu. Di Al-Quran bahkan ada, kita memang dianjurkan untuk zikir pagi dan siang. Tetapi yang kalau pertemuannya dengan ilmu pengetahuan itu di mana? Nah, pertemuannya di sini. Korelasinya, saintifiknya. Ya, saintifiknya di mana? Jadi sekali lagi bahwa di pagi dan sore itu terjadi tadi titik balik perubahan hormonal di dalam tubuh kita. Jadi ini biar hafal ini Mas Jawa ya. Jadi waktu pagi terjadi perubahan titik balik menuju penurunan melatonin kenaikan kortisol. Pas sore hari kebalikan. Pas sore hari penurunnya kortisol, naiknya melatonin. Tapi sebenarnya kalau Mas Jawa baca dicari di Google atau di mana lah ya, tentang irama sirkadian sebenarnya bukan hanya 2 hormon itu Mas. Lebih dari itu banyak. Iya, termasuk hormon insulin itu paling aktif jam berapa. Lalu nanti ada glukosa naik itu jam berapa. Lalu tensi paling tinggi itu jam berapa. Itu irama sirkadian. Memang modelnya begitu. Sehingga saya itu begini, teman-teman kalau mau ngecek lab atau ngecek tensi misalnya, contoh ya ngecek gula, sebaiknya di jam-jam tertentu gitu. Jangan hari Senin di jam pagi, besok dicek sore ya beda, karena irama sirkadiannya berbeda. Nah itu Mas Jawahir, jadi itu kira-kira topangan ilmiah. Jadi zikir ditopang dengan alasan ilmiah. Tapi alasan ilmiah itu bukan alasan disyariatkannya sesuatu loh ya. Saya selalu disclaimer begitu. Jadi yang namanya alasan ilmiah itu bukan alasan untuk mensyariatkan atau tidak mensyariatkan sesuatu. Kalau syariat dan tidak syariat itu harus sesuai dengan hukum fikih lah ya. Nah, tetapi ilmiah itu gunanya untuk menopang secara logis. Karena kita itu meyakini begini Mas Jawahir. Yang menciptakan, yang syariat kan Allah. Yang menciptakan kita Allah. Kan pasti selaras dong. Iya, dengan tubuh kita. Ya, sama tubuh kita. Kan nggak mungkin Allah itu menyuruh syariat yang bertentangan dengan hukum alam kan. Misalnya contoh orang disuruh menikah, ya sesuai dengan hukum alam, karena memang hukum alamnya manusia atau makhluk hidup itu reproduksi kan? Berpasangan, reproduksi. Jadi nggak mungkin syariatnya Allah atau tuntunan agama itu bertentangan dengan hukum alam. Maka lalu kita harus kritisi ketika ketika sebuah syariat kok bertentangan dengan hukum alam. Nah ini jangan-jangan penafsiran kita terhadap syariat yang kurang pas. Nah itu sebenarnya ya, jadi harapannya begitu. Nah itu alasan atau topangan ilmiah, saintifiknya, sisi saintifik dari zikir pagi dan sore. Ya. Berarti memang selama ini kan kita
Zikir pagi dan petang, buat apa? Nggak Ya. ada logisnya. Lah ini kita saintifikkan sini biar apa? Biar lebih memaknai lagi. Ya, biar kita lebih menghayati dan memang itu sesuai dengan hukum alam. Nanti tambah nikmat lagi dong zikirnya, ya Pak. Ya, lebih tenang hati kita dan kita mengerti bahwa ini sebenarnya pada akhirnya kita memahami bahwa zikir itu bukan untuk Allah, ya untuk kita. Ya. Saya kata, wah, zikir aku nggak ada pengaruhnya sama tubuhku. Ayo, kita Ya. dirasakan lagi dong. Ya, dihayati lagi nanti Dihayati lagi. zikirnya. Ya. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal lain yang ingin disampaikan, boleh kok tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.